Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Kali ini materi kita dalam pelajaran kaligrafi sudah pada ba tengah, materi ba tengah. Boleh kamu buka di halaman kedua dari buku Hashim Al-Khattab yang kamu pegang. Di sini ada posisi huruf ba tengah, di mana ba tengah itu terdiri dari 4 bentuk. Bentuk pertama ba tengah seperti yang saya tunjuk, yaitu lengkungan tumpul. Yang kedua, naik setinggi 2 titik atau 2 titik setengah ke atas, tinggi. Bukan yang kedua, karena ini gigi ba akhir. Yang saya maksud yang pertama. Kemudian yang ketiga, yaitu yang runcing bertimpa. Runcing bertimpa. Boleh yang awal atau yang akhir, sama. Kemudian yang keempat, naik meluncur, tinggi hampir sama dengan yang nomor 2, namun ada luncuran sedikit baru huruf akhir. Nah, keempat ba tengah ini memiliki fungsi yang berbeda dalam setiap kondisi penyambungan huruf. Kita ke praktek langsung agar bisa dipahamkan. Ya, untuk ba nomor 1, ba tengah nomor 1, ba yang tumpul, ini difungsikan apabila ba ini berada pada antara 2 huruf yang berdekatan, atau diapit oleh 2 huruf yang berdekatan. Biasanya pengalaman seperti itu. Mohon maaf jika mungkin saya silap memahami, namun dari pengalaman dan hasil karya-karya para master, saya bisa menyimpulkan bahwa ba tengah untuk bentuk yang nomor 1 itu biasanya digunakan untuk ba tengah yang diapit oleh 2 huruf yang berdekatan. Contoh, misalnya lam awal, ba tengah, alif akhir misalnya, entah itu di kalimat an-nas atau an-nar atau al-babun misalnya. Ya, cara membuatnya seperti ini, kurang lebih ditumpulkan aja, tidak ada runcingan di bagian atas. Nah, kondisinya tadi yaitu diapit oleh 2 huruf yang berdekatan, tidak terlalu jauh, jarak 1 titik, dan ke kiri juga 1 titik. Ya, ini contoh yang nomor 1, yang ini ya. Yang nomor 2 itu yang naik 2 titik atau 2 titik setengah. Ini apabila ada gigi huruf yang berjumlah 3 deretan gigi huruf. Misalnya huruf ba bertemu huruf nun,
bertemu huruf ta misalnya, atau ba bertemu ta bertemu ta lagi. Nah, jadi ada gigi-gigi huruf yang bertemu yang apabila tidak ditinggikan maka bentuknya seperti huruf sin. Contoh tabbat yada, misalnya tabbat itu kalau tidak ditinggikan maka bentuknya bisa seperti ini. Seperti ini. Maka agar terhindar dari salah melihat huruf, walaupun titiknya sebetulnya membantu, maka oleh Hashim dan mungkin khotot-khotot sebelumnya juga, ini ditinggikanlah huruf ba yang di tengah. Yang ditinggikan adalah huruf ba yang di tengah atau huruf ba yang kedua. Contoh tabat. Tabat. Nah, bentuk yang awalnya seperti gigi sin tadi diubah menjadi tinggi sebelah tengah agar menghindari bentuk seperti huruf sin. Ya, contohnya tadi tabat. Atau mungkin gigi sin bertemu ba juga, itu berjumlah giginya jadi 4. Maka disarankan untuk memakai ba tengah yang seperti ini. Contohnya di kalimat was taghfirhu misalnya. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Nah, ta-nya ditinggikan seperti contoh di tabat ini, setinggi 2 titik atau 2 titik setengah, karena ada gigi sin sebelumnya. Nah, ini penyebab ba tengahnya itu ditinggikan. Itu yang nomor 2. Kemudian nomor 3 yaitu gigi yang bertimpa, saling bertimpa. Nah, ini biasanya dipakai apabila terdapat cuma 2 gigi ba tengah, atau ada pemanjangan setelahnya. Contoh yang paling jelas yang ada di contoh buku yaitu di kalimat Ar-Rahim, di himnya itu dia dibuat giginya seperti ini, runcing dan menyenggol saja. Berbeda dengan yang nomor 1 yang dilengkungkan, tidak runcing dan terhubung langsung, digelombangkan saja, tidak ada pemutusan atau penghentian goresan. Kalau ini tadi ada penghentian goresan, berhenti di bagian ekor H dan disentuh oleh ba tengah, atau ba tengah bisa juga ya huruf ya. Ya, seperti penjelasan saya pada ba awal kemarin, bahwa ba awal itu hanya simbol dari ba tasa, nun dan ya awal. Kalimat Ar-Rahim ya tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau 2 kali penyambungan juga sama, giginya bentuknya sama, disenggol saja, ada pemberhentian goresan, kemudian disenggolkan saja ke ba seterusnya atau huruf berikutnya dengan ada sedikit tonjolan di atas. Jadi ada pemanjangan. Ya, saya rasa sudah paham. Ini untuk nomor 3. Dan yang terakhir nomor 4 yaitu ada naikan dan luncuran sedikit, turun 1 titik
dan huruf akhir. Nah, ini biasanya dipakai untuk ba tengah, batasan nun ya tengah yang dijumpai oleh ro akhir dan nun akhir. Ya, mohon dicatat, ada nun dan ro akhir. Nah, jika ada dua huruf ini sebelumnya ada ba tengah, maka bentuk ba tengahnya harus naik dan luncur sedikit ke bawah. Berbeda dengan ini, luncur naik namun naik ke atas, namun luncuran itu sejajar dengan garis bawah. Kalau ini tidak sejajar, berada ini garis bawahnya di sini, Nah, luncurannya itu setidaknya 1 titik ke atas. Nah, contohnya di kalimat ini, salah satu kalimatnya khair atau khabar bisa juga, ya. Atau di kalimat lain seperti nun, ya, contoh nun kita cari. Misalnya fa jumpa ya jumpa nun misalnya. Nah, ini dia. Naik tinggi sekitar 2 atau 2,5 cm, luncurannya nggak sampai ke bawah. Hanya turun sekitar 1 titik kecil lah ke bawah. Baru masuk huruf nun atau ro. Nah, seperti ini. Misalnya qina. Ya, seperti ini. Siddiqina misalnya. Nah, ini contoh kalimatnya. Atau ada kalimat-kalimat yang lain yang di belakangnya ada huruf ro dan huruf nun. Di huruf sebelumnya yaitu huruf ba tengah, maka bentuknya harus seperti ini. Tidak boleh misal seperti ini. Ya. Nah, tidak boleh seperti ini, rata, atasnya nggak naik, kemudian luncurannya itu sejajar dengan ekor qaf. Nah, itu tidak boleh, ini dilarang. Nah, inilah kaidah naskhi ba tengah, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.